Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi bersama saya Imra Pliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman, yaitu Ibu Christian. Selamat siang Ibu. Siang. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Sahabat Bawaslu, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like, share, dan komen channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Oke, sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ibu Christian selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman. Beliau sekarang membidangi Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasaman. Nanti kita akan banyak-banyak ngobrol santai bersama beliau sehingga kita lebih tahu bagaimana sistem penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Nah Ibu, untuk pertama saya mau berbicara tentang pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Nah, pelanggaran-pelanggaran apa saja sih yang diproses? Atau bagaimana tata cara atau proses penanganan pelanggaran itu Bu di Bawaslu itu sendiri Bu? Oke, terima kasih. Di Bawaslu dalam tata cara dan proses penanganan pelanggaran itu ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu kan. Pertama, sumber dari penanganan pelanggaran itu ada dari laporan dan juga dari temuan. Nah, kalau dari laporan itu, yang bisa memberikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman itu adalah warga negara Indonesia, kemudian pemantau pemilu atau pemilihan, kemudian peserta pemilu atau pemilihan. Nah, mereka itu bisa menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman. Setelah itu, ketika laporan itu disampaikan, nanti akan diterima oleh staf khusus atau staf yang memang ditugaskan untuk menerima laporan di meja khusus nantinya. Nah, kemudian laporan diterima, kemudian diisilah form yang diberikan kepada pelapor untuk diisi dengan syaratnya menggunakan KTP yang bersangkutan. Kemudian setelah laporan diterima, kemudian petugas akan menyampaikan kepada pimpinan. Yang pertama itu tentu kepada saya sebagai kordifnya, bahwa ada laporan yang disampaikan oleh warga negara Indonesia atau pemantau atau peserta pemilu atau pemilihan gitu kan. Nah, di sana nanti kita akan melihat terlebih dahulu, bukan melihat ya, melakukan kajian awal. Kajian awal gitu kan. Di kajian awal itu nanti akan dilihat ya apakah laporan ini sudah memenuhi syarat atau belum, sudah terpenuhi syarat formil dan materialnya, dan semuanya itu dikaji di kajian awal. Nanti setelah di kajian awal itu baru kami plenokan di pimpinan yang bertiga, kami plenokan dengan membawa kajian awal ini apakah laporan ini bisa diregister atau tidak. Nah, semuanya harus melalui pleno. Oh gitu. Nah, jadi tadi kan ada sumber pelanggaran yang ditemui oleh Bawaslu itu ada dari dua tadi, nggak salah, dari temuan dan itu ada dari laporan. Nah, jenis-jenisnya pelanggaran apa saja itu yang dilaporkan atau yang ditemukan oleh Bawaslu itu Bu? Oh iya, tadi saya lupa menyampaikan terkait temuan ya. Kalau temuan itu sumbernya itu adalah dari informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat. Informasi awal ini hanya disampaikan begitu saja oleh masyarakat, tapi kami berharap kalau untuk informasi awal itu tentu harus jelas ya, harus jelas siapa pelakunya, siapa uraian peristiwanya seperti apa, kemudian buktinya gitu kan. Jadi Bawaslu tidak terlalu disibukkan atau bagaimana lah gitu kan dengan ketika informasi awal itu diberikan, oh Bu ada pelanggaran di sini, tentu kami tindak lanjuti dengan mendatangi tempat kejadian gitu kan. Tetapi alangkah lebih baiknya disertakan dengan
bukti-bukti, saksi, dan uraian peristiwanya. Nanti Bawaslu akan langsung menindaklanjutinya. Dan yang kalau bersumber dari informasi masyarakat pasti kami tindak lanjuti. Kemudian ada yang bersumber dari hasil pengawasan. Nah, hasil pengawasan ini berarti dari internal Bawaslu, dari Panwascam, pengawas kelurahan dan desa, atau dari pengawas TPS sendiri. Nah, itu juga akan ditindaklanjuti atau diserahkan kepada Panwascam sendiri untuk menindaklanjuti sesuai dengan tempat kejadiannya. Nah, tadi Bu, selanjutnya jenis-jenis pelanggaran tadi Bu, jenis-jenis pelanggaran apa yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Mas? Jenis-jenis pelanggaran itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kode etik penyelenggara, yaitu yang bisa dilakukan oleh jajaran KPU dan juga jajaran Bawaslu. Dan kami ada menangani kedua-duanya, termasuk jajaran Bawaslu sendiri. Kemudian ada tindak pidana pemilihan atau pemilu. Kemudian administrasi, terus pidana udah tadi ya, kode etik, pidana, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian ada sengketa pemilihan atau pemilu. Nah, tadi ada Ibu bilang ada pelanggaran perundang-undang lainnya. Nah, pelanggaran perundang lainnya seperti apa itu Bu? Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya berarti Bawaslu mengambil dasar hukumnya itu tidak di Undang-Undang 7, tetapi atau Undang-Undang di Pilkada, bukan itu dasarnya, tetapi ada undang-undang lain yang dipakai, makanya menjadi peraturan perundang-undangan lainnya. Itu ada terkait netralitas ASN, TNI dan Polri. Jadi kita mengawasi itu juga. Nah, ketika itu tadi ikut ada pelanggaran undang lainnya ditangani oleh Bawaslu, terus prosesnya itu Bu, apakah Bawaslu nanti memberikan seperti sanksi atau apa itu Bu? Kalau untuk memberikan sanksi tentu tidak. Itu bukan kewenangan ya, apalagi itu peraturan perundang-undangan lainnya. Sifatnya hanya rekomendasi. Hanya rekomendasi. Kita lakukan penanganan pelanggarannya sesuai prosedur yang ada ya. Apakah itu temuan atau laporan gitu kan, kita proses ya melalui kajian awal kalau untuk temuan dan laporan ini gitu kan. Kemudian kita lakukan klarifikasi, kemudian kita bikin kajiannya, dan seluruh hasil klarifikasi itu kita tuangkan dalam berita acara. Nah, ini kan berita acara, kalau yang bersangkutan datang tentu menandatangani dan memaraf seluruh hasil klarifikasinya dan juga bermaterai. Kita itu merekomendasikannya ke Komisi ASN. Kalau netralitas ASN, ya untuk netralitas ASN itu ke Komisi ASN. Sedangkan untuk pengawasan netralitas TNI dan Polri itu dulu ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh TNI gitu kan, memasang baliho gitu kan. Itu kami tindak lanjuti pertama itu dengan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di kabupaten. Ya, kalau untuk di kabupaten tentu dengan Kodimnya. Ya, kami berkoordinasi dengan Bapak Dandim waktu itu. Dan Bapak Dandim meminta agar Bawaslu ketika menemukan dugaan pelanggaran dilakukan oleh jajarannya agar segera memberitahukan kepada mereka. Nah, berbeda dengan netralitas ASN, TNI dan Polri, itu mereka punya hukum yang jelas untuk TNI dan Polri. Jadi kita hanya sebatas menyampaikan saja informasi ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Berbeda dengan ASN, kita punya perbawaslunya. Kalau ASN ini ada perbawaslu khusus untuk pengawasan netralitas ASN. Jadi itu yang menguatkan Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggarannya terkait netralitas ASN. Setelah direkomendasikan kepada Komisi ASN, nanti Komisi ASN akan mengkaji ulang, melihat kajian kita seperti apa, apakah memenuhi atau tidak bagi mereka, kemudian baru ditindaklanjuti dengan menyurati PPK-nya. PPK-nya Bupati gitu kan, nanti disurati. Kalau untuk di pemilu itu tidak ada ya aturan bersama antara Bawaslu, KSN, BKN dan Menpan RB-nya. Tapi kalau di pemilu itu lebih diperketat. Ya, ada peraturan bersama antara Bawaslu, KSN, BKN dan Menpan RB. Jadi di situ yang di pilkada gitu kan. Jadi itu yang menjerat ASN jadinya gitu kan. Jadi kesalahan kecil saja itu kelihatan di peraturan bersama tersebut. Gitu. Nah Bu, kemarin kan pada tahun 2020 kita di Pasaman khususnya telah melaksanakan pilkada. Nah,
2019 kita secara serentak juga melakukan pemilu 5 kota. Iya. Nah, sejauh itu berapa sih pelanggaran yang ditangani atau yang tindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Pasaman, Bu? Untuk data pelanggaran yang terjadi di Pilkada 2020 ya, itu ada netralitas ASN atau peraturan perundang-undangan lainnya itu ada 7, tapi 7 ini jumlahnya 7 tapi orangnya banyak ya. Gitu. Dalam satu kasus dalam satu temuan itu ada beberapa orang orangnya gitu kan. Kemudian ada tindak pidana pemilihan itu ada 2 ya, dugaan tindak pidana pemilihan, tapi hanya sampai SG2 karena tidak terpenuhi unsur-unsur pasalnya tidak terpenuhi. Nah, di sini tentu perannya dari Sentra Gakumdu ya kalau untuk dugaan tindak pidana pemilihan, dan tentu keputusannya ini adalah keputusan bersama. Bukan hanya keputusan Bawaslu tapi ini melalui Sentra Gakumdu. Kemudian ada administrasi, ada 3 administrasi yang diteruskan ke KPU. Kemudian untuk sengketa di pemilihan atau Pilkada 2020 ini Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada menerima permohonan sengketa. Sekarang untuk pemilu 2019 ada berapa data pelanggaran yang ditemukan atau yang tidak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman? Untuk pemilu 2019 itu Bawaslu Kabupaten Pasaman ada menerima beberapa dugaan pelanggaran. Yang pertama itu tindak pidana, 1 laporan dan 1 temuan. Itu hanya sampai SG2 saja. Kemudian ada kode etik ya, kode etik itu ada dari jajaran internal Bawaslu dan juga ada dari luar gitu kan, berarti dari KPU gitu kan. Yang 2 yang dari jajaran Bawaslu itu 1 sampai pemberhentian tidak hormat. Kemudian yang kedua itu ada peringatan tertulis. Kemudian untuk administrasi ada 1 untuk administrasi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya 0. Nah, sengketa 1 untuk pemilu 2019 ada 1 permohonan sengketa. Nah, Bu, sekarang kita akan mengarungi atau menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, yaitu pemilu pada 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024. Nah, tentu ini menjadi beban berat lah bagi penyelenggara karena ini pertama kalinya serentak di tahun yang sama, sehingga nanti kan ada itu beberapa tahapan yang beririsan. Nah, sebelum mempersiapkan menghadapi pemilu ini, nah kita tentu perlu belajar dari pengalaman di pemilu atau pilkada sebelumnya. Pada pemilu dan pilkada sebelumnya, atau ada nggak seperti apa kendala-kendala yang dirasakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman sehingga nanti kita siap menghadapi pemilu serentak tahun 2024? Oke. Kalau untuk kendala, tentu di setiap kerjaan tentu ada kendala ya. Pasti ada kendala gitu kan. Kalau bagi kami di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ini, yang menjadi kendala bagi kami kalau untuk tenaganya, kami cukup handal lah gitu kan. Yang menjadi kendala bagi kami di sini adalah masyarakatnya. Di mana kendalanya, yaitu ketika itu dimintai menjadi saksi, masyarakat kita itu lebih sering tidak menghadiri undangan klarifikasi yang kami sampaikan. Itu kalau untuk di peraturan Bawaslu hanya 2 kali ya. Undangan pertama untuk klarifikasi tidak dihadiri, kami layangkan undangan yang kedua untuk klarifikasi. Kalau tidak hadir juga maka kami lanjutkan dengan melakukan kajian. Jadi kendala kami di situ. Masyarakat ini masih enggan untuk menjadi saksi dalam sebuah
pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masih rendah partisipasi iya, masyarakat. Masih rendah partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait pelanggaran itu sendiri. Kemudian tentu kami butuh juga ya terkait politik uang ya. Terkait politik uang itu yang menjadi kendala bagi kami itu memang sangat minim informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga untuk politik uang kita itu sangat jarang untuk menerimanya dan tidak bisa ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Padahal berita-berita di apa itu menyebar kan? Politik uang itu seperti apalah ya, seperti kentut gitu kan, berbau tapi tidak bisa dilihat, ya tidak bisa kami temukan gitu. Nah itu yang menjadi kendala bagi kami. Nah untuk persiapan kami di Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa menghadapi pemilu 2024 yang beririsan tahapannya nanti dengan Pilkada 2024, tentu kami akan menyiapkan SDM yang lebih handal gitu kan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembahasan peraturan perundang-undangan, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh provinsi, dan dalam masukan-masukan yang kami sampaikan kepada provinsi itu disampaikan bahwa staf harus diikutsertakan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi. Jadi dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu 2024 nanti kami tidak terlalu terkejut gitu kan, dan kami mempunyai tenaga-tenaga yang handal. Nah Bu, saya ada yang tertarik tadi berbicara mengenai politik uang. Berarti untuk berita-berita atau informasi di masyarakat itu sangat banyak terjadi di lapisan masyarakat. Namun ketika penyelenggara susah untuk mengangkat berita ini. Nah, ini apakah ini masalahnya susahnya masyarakat melaporkan, atau berbicara dipandang di segi hukumnya nih, apakah ada kendala dalam peraturan hukumnya atau gimana ini, Bu? Kalau kita memandang dari segi aturan, ya, itu sangat banyak kendalanya. Ada beberapa pasal itu terkait dugaan politik uang ini sangat tidak mendukung bagi kami melakukan penanganan pelanggaran. Karena pasal itu adalah seperti pasal karet ya. Sehingga hanya bisa sampai SG2, atau kalau untuk bisa membuktikannya itu harus melalui tangkap tangan. Karena kalau ini politik kan harus 3 lembaga bukan yang menyelesaikannya. 3 lembaga, ada kepolisian dan kejaksaan selain Bawaslu gitu kan. Jadi memang harus benar-benar bukti saksi harus mendukung gitu kan. Kalau tidak sangat sulit untuk membuktikannya. Kalau dari segi aturan masih belum mendukung. Berarti kita masih berharap ada perbaikan aturan lah terhadap. Kami berharap ada aturan-aturan yang dibikin itu lebih memihak kepada kami untuk membuktikan bahwa dugaan politik uang ini memang nyata adanya di tengah-tengah masyarakat. Nah Bu, tadi sudah berbicara kita ke belakang Pilkada dan Pemilu 2019. Nah kita mengarah ke depan lagi. Iya. Persiapan Bawaslu Kabupaten Pasaman sejauh mana sih menghadapi Pilkada, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 nanti? Persiapannya kalau dari Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 itu sudah dimulai dari tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini bisa dikatakan separuh tahun itu adalah non tahapan. Jadi disitulah kami melakukan persiapan-persiapan untuk SDM untuk segala-galanya itu di tahun 2022 ini. Dan juga Bawaslu RI nanti akan mempersiapkan pelatihan-pelatihan bagi Bawaslu Kabupaten. Terutama itu untuk sengketa akan dimulai segera di tahun 2022 ini. Oke Bu, tadi kita sudah banyak ngobrol. Mungkin terima kasih atas kehadirannya di Obsesi Lu. Semoga pada lain kali kita masih bisa bertemu, masih bisa ngobrol di acara yang sama, sehingga masih bisa memberi materi atau wejangan kepada sahabat Bawaslu yang menonton video kita ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke sahabat Bawaslu, sekian dulu acara kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.